Oke nih, aku udah tahu nih ya tentang Kopi Lige. Sekarang aku tuh lagi pengen nanya, asal muasal dari brand Kopi Lige itu apa sih sebenarnya? Oh, asal muasalnya ya. Yes. Jadi asal muasal itu Kopi Lige ini, nama Lige itu sendiri kita ambilnya dari sini nih. Kan ada nih. Oke, yes. Rumah ini ya. Rumah ini, tapi bukan keseluruhan rumahnya. Dia ada 4 tiang penjuru kalau nggak salah. Itu yang namakan Lige. Oke. Terus artinya apa? Kalau secara bahasa tradisionalnya sendiri, Lige itu artinya berbentuk lurus. Oke, berbentuk lurus. Iya, jadi kita kepengennya nanti jalannya Kopi Lige ini ke depannya lurus, lempeng, enak gitu. Oke. Semoga. Amin. Oke, berarti Amin. Sebenarnya itu filosofinya ada ya, namanya. Ada, filosofinya ada. Kita juga bawa budaya kita memang. Oke, otentik ya. Iya, kenapa makanya pakai rumah adat logonya gitu. Yes, benar. Terus kalau aku boleh tahu nih, berarti kan sebelum Kopi Lige ini ada, harusnya perkebunannya udah ada dong ya? Sudah ada. Nah, kalau udah ada tuh pertanyaannya, sebelum Kopi Lige ini ada, biasanya tuh kopinya dipasarin kemana, bro? Untuk kopinya sendiri itu kita pakainya kemarin ya, hanya untuk lokal saja. Oke. Karena kan kebunnya itu kemarin itu ada di Sumatera Utara, Tanah Karo ya, dataran tinggi Tanah Karo. Nah, jadi hasil kebunnya itu biasanya dipasarin buat kedai kopi lokal sekitarnya. Begitu. Jadi kemarin tuh karena PSBB seperti ini banyak nggak bisa gerak kan di Jakarta ya, jadinya dari kampung ya kita coba olah di sini dan ternyata banyak yang ngasih respon itu positif. Gitu. Berarti sebenarnya ini asal muasalnya salah satunya PSBB juga dong? Triggernya PSBB karena waktu PSBB dimulai kan kita benar-benar kehilangan resource kita kan, yang kerja di rumah, yang biasa punya proyek gitu, jadi berhenti semua. Akhirnya kita kayak coba merenung deh, apa yang kita punya sekarang yang bisa kita olah. Lihat ke belakang sebentar gitu lah. Wow. Oh iya, ada kopi. Nah, mulailah kita ulik-ulik kopi, kita mulai eksperimen, trial and error seperti itu. Iya, benar. Prosesnya itu berapa lama tuh? Kalau prosesnya sendiri nemuin rasa yang sekarang ya, itu di semi wash kita itu dedikasikan waktu 1 bulan lebih. Oke. Yes. Ini masih yang semi wash ya. Ini kita mulai beranjak lagi, untuk proses yang lainnya kita mulai beranjak lagi. Jadi trial and error terus. Iya, benar. Aku boleh tahu nih ya, nyari yang gimana? Kopi ini itu karena aku suka kopi ya, jadi aku tahu banget kopi ini tuh udah kayak bayi gitu ya. Kita harus benar-benar sayangi, jaga gitu ya, untuk menjaga kualitasnya tetap seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira kru Kopi Lige ngelakuin apa aja supaya kualitas kopinya tetap seperti yang diinginkan atau bahkan lebih naik lagi? Jadi kita mulai dari hulunya dulu. Yes. Karena ini tadi seperti tadi yang saya bilang, itu kan usaha keluarga sebenarnya. Jadi sense of belonging-nya itu lebih besar. Lebih besar, yes. Benar. Iya, jadi dari perkebunannya sendiri itu kita pantau langsung memang untuk pertumbuhan kopinya, pemangkasan daunnya juga. Kemudian, itu lagi ngopi. Ini Kopi Lige. Wih, cakep. Beneran nih. Nanti kita bahas ya. Yes. Ya. Jadi kembali lagi dari hulunya itu memang dihandle langsung sama istilah saya manggilnya itu bapak tua. Sebenarnya om ya, tapi panggilan tradisional bapak tua. Benar. Jadi dikontrol langsung. Kemudian nanti untuk pemupukan segala macam itu memang dihandle langsung di sana. Nah, untuk pematikan juga itu memang kita benar-benar jaga kualitasnya. Kita cuma ambil cherry yang memang bagus gitu, bukan yang dicampur-campur. Kan biasa ada tuh seringnya dicampur supaya pas dikiloin tuh jadi banyak gitu. Bener banget. Kita enggak, karena kita memang jaga
kualitasnya itu jangan sampai sembarangan lah. Makanya kita kenapa bikin embel-embel di sini premium. Yes, benar. Karena memang istilahnya penuh dedikasi lah. Iya. Nah, kemudian lanjut lagi, itu dikirimnya ke Jakarta bentuknya saat ini bentuknya roast bean. Oke. Bentuknya sudah roast bean. Nah, untuk ngejaga kesegarannya juga, karena biasanya yang berbentuk biji itu memang lebih tahan lama kan ya. Benar. Sampai di Jakarta itu berbentuk roast bean. Baru nanti ketika ada orderan, itu baru kita grind. Kita itu pakai sebutannya itu ground to serve. Ketika ada pesanan baru kita giling. Oh, yes. Benar. Itu kalau seandainya yang mau beli dalam bentuk ground ya. Tapi kalau dalam bentuk bean, it's okay gitu ya. It's okay. Cuma lebih cepat sih prepare-nya biasanya. Tapi kalau yang ground takes time gitu. Iya, benar. Oke, berarti itulah yang kita lakukan untuk menjaga kualitasnya itu. Sesuai sampai di Kalimantan, syukur ya kemarin masih fresh ya. Saya khawatir juga itu. Masih fresh. Tapi biasanya sih pengalaman aku kalau kita kan sama-sama bisnis kopi nih ya. Pengalaman aku untuk Sankavita, aku udah pernah ngirim sampai Papua, aku juga udah pernah ngirim sampai Aceh. Ya puji Tuhan semuanya oke sih kualitasnya. Yang penting itu tadi kita ketika udah roasting kita nggak langsung packing kan? Iya. Jangan langsung di packing. Yes, itu trik buat para pengusaha kopi. Benar. Karena kalau misal kita ngerosting itu kan nggak bisa langsung dipakai ya, harus di roasting dulu berapa hari gitu. Benar. Jadi kayaknya sama sih. Benar banget. Oke, berarti saat ini masih menggunakan metode semi wash, tapi aku yakin pasti suatu hari nanti akan full wash. Iya, itu sudah pengerjaan. Sebenarnya kita sudah ada pengiriman 5 kilo ya full wash ke Jakarta. Tapi kita harus trial and error dulu sebelum kita benar-benar kasih ke customer kita. Jadi sebelum kita jual, kita benar-benar rasain dulu nih. Iya dong. Gitu. Harus. Benar. Gak boleh main cowboy. Berarti untuk alatnya ada di sana ya? Alat semua ada di Tanah Karo ya? Khusus untuk sampai dengan roastingan masih di Tanah Karo. Kalau sekarang grindernya kita di sini, dan kedepannya juga dari Tanah Karo hanya akan kirim green bean. Kita proses semuanya nanti ada di Jakarta. Wah, itu bagus. Itu lebih bagus lagi. Iya. Benar. Jadi untuk jaga kualitasnya tadi. Gitu. Yes, benar banget. Oh iya, sebentar saya potong. Di sini ada yang baru join. Ini halo, Pak Tengah saya. Panggilnya. Aku panggil Om aja ya. Om. Panggil bro aja kali. Kan Pak Tengah. Kan Pak Tengah. Pak istilah diadat aja, umur sih nggak jauh. Oh oke. Berarti cuma diadat doang ya sebenarnya ya. Oke. Aku pengen sharing nih ya sedikit tentang kopi Liga ini. Jadi ketika aku udah cobain 3 kali untuk yang bean-nya. Kemarin kan pertama banget saat aku bikin konten, itu aku cobain yang ini. Drip. Yes. Yang drip ya. Nah, yang drip ini, to be honest, menurut aku terlalu pekat dan menurut aku nggak enak gitu, nggak terlalu enak dengan yang seharusnya. Tapi coklatnya udah dapet, acidity-nya udah dapet waktu itu ya. Kalau itu nonton tuh pasti udah tahu banget ya. Udah nonton. Ya udah. Kalau udah nonton pasti udah tahu banget lah ya bro ya. Jadi saat itu tuh aku rasainnya sih acidity-nya udah oke. Tapi ada satu hal yang aku bilang aku kayak aneh rasanya apa ya gitu. Ternyata aku udah tahu nih. Susah nyebutnya ya. Aku udah tahu nih sekarang apa. Ternyata itu? Ada peppernya. Ternyata dia ada pepper yang spicy-nya. Yes, jadi kayak ada spicy. Yes, bener banget. Jadi saat itu aku rasain oke, ini pepper deh gitu. Dan akhirnya saat aku kan biasa pakai kopi itu 1:15. Biasanya 1:15. Saat aku bikin 1:15, semua notes-nya aku dapet. Tapi ada satu notes yang aku nggak terlalu dapetin, lemon grace. Nah, iya citrusnya. Iya, citrusnya itu malah udah ngurang. Akhirnya, finalnya aku dapet the best-nya itu ada di 1:12.
Sesuai. Kopi ini istilah kasarnya banyak maunya. Kita dari cara grindingnya beda, rasanya beda. Rasanya udah beda. Jumlah kadar airnya beda, rasanya juga beda. Gitu. Bener banget. Makanya kenapa kita ini kasih sarannya 100 sampai 120 atau tergantung selera. Yes, bener banget. Jadi sekarang aku udah paham lah ketika udah cobain. Ini kan kemarin pakainya pakai saran penyajian. Jadi rasanya menurut aku terlalu heavy, terlalu berat gitu. Dan akhirnya aku udah dapet 1:12. Udah happy banget tuh udah. Jadi ini udah 3 kali aku minum. Sisanya tinggal dikit lagi. Roast bean. Yes. Ngirimnya roast bean ya? Iya. Bener. Bentuk roast bean. Itu masih yang semi wash itu. Ntar kalau yang full wash tuh itu kaget lagi kayak. Oke, bakal surprising lagi ya. Berarti. Benar. Oke. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke, berarti kedepannya. Ada konten ketiga ntar nih. Kedepannya ini Kopi Liga ini inovasinya bakalan gimana? Selain aku tadi dengar kan bakal ada full wash kan? Inovasinya apa lagi? Benar. Kedepannya inovasinya kita pengen coba main di honey proses sama yang wine proses. Oke. Yes. And next, selanjutnya ketika kita sudah benar-benar matang di bean-nya kita, karena di Tanah Karo spesialnya gini, satu Tanah Karo itu ada yang 200 mdpl dan ada yang di atas 1200. Jadi di satu tempat ada robustanya dan ada arabikanya. Iya, benar. Kita juga lagi pengen coba combine arabika kita dengan robusta yang ada. Blend. Oke. Berarti nanti bakal bikin house blend. Benar. Great. Tapi kita Benar. mantepin dulu mantepin dulu nih di arabikanya. Gitu. Oke, iya. Benar. Berarti ini mainnya bakal di specialty sama di house blend ya nanti. Iya, benar sekali. Baru next mungkin ya kopi susu dan segala macam variannya. Dan lain-lain. Cold brew lah. Nanti baru bikin cold brew apa-apa. Iya, benar. Karena sekarang lagi hits banget tuh cold brew ya. Hits banget. Di Jakarta tuh gampang jualnya sekarang. Iya, karena paling aman juga memang untuk masalah storage, proses ini cost-nya nggak terlalu gede. Bener banget. Dan kalau aku mau kasih notes ya, saat Liga ini dalam kondisi dingin itu hampir mirip dengan Bajawa aku. Hampir mirip. Ada sesuatu yang mirip di sana. Dan saat lihat notes-nya emang yang paling mirip itu adalah coklatnya. Bajawa dengan Liga itu sama-sama main di coklat, tapi untuk notes yang lain emang nggak bakal sama. Tapi kan coklat ini cukup kuat ya karakternya ya. Jadi ketika kita minum dalam kondisi dingin, aku kayak deja vu gitu. Ini aku kayak pernah minum ternyata ada miripnya. Gitu ya. Iya, itulah hebatnya kopi gitu ya. Itu hebatnya kopi, beda tempat, beda rasa, beda ketinggian pun bisa beda rasa. Iya, karakternya banyak sekali memang. Bener. Aku suka banget sih kalau belajar tentang kopi ini. Dan senang banget. Jadi kita belajar, terus cara penyimpanannya juga kayak ngurusin anak memang. Bener banget. Oh iya, boleh sharing nih bro, gimana sih cara nyimpen yang bener tuh kopinya? Biar para teman-teman yang lainnya pada tahu nih. Jadi ketika kita kirim, terus mereka udah nggak pakai 2 bulan, mereka nggak nyalahin nggak nyalain brandnya. Ini kenapa nih kopinya udah nggak enak gitu? Mostly sih yang terjadi memang seperti itu. Ya benar sekali memang itu. Kebanyakan memang terjadi seperti itu gitu. Jadi dikira produknya kita zong gitu ya. Benar. Nah untuk tips ya kita bisa sarankan itu penyimpanannya yang pertama jangan langsung kena sinar matahari. Yes benar. Gitu ya. Suhu yang idealnya juga itu antara 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah dengerin tuh. Oke. Nah. Kemudian untuk masalah kelembapan juga diperhatikan, nggak boleh lembab. Bener banget. Kalau untuk istilahnya pengen low cost ya, penyimpanan yang disarankan itu adalah pakai pouch yang ada pouchnya 6 titik. Oke. Saya ambil contohnya dulu ya, sebentar ya. Ini bener. Kok ada ya itu ya masih simpan ya? Oke. Ada VOP-nya ya. Di bagian atasnya itu ada 6 titik. Yang terbaik ya, yang paling
aman. Benar. Ada VOC-nya ya. Kalau nyimpan seperti itu disarankan ya kalau memang bentuk bubuk sekali sehari itu ditekan. Jadi gasnya itu keluar. Oke, benar banget. Jadi biar nanti nih para customer ke depannya nggak nyalahin produsen ya. Jadi ketika mereka nyimpan dalam waktu 3 bulan nggak kepake-pake, terus nanti bakalan bilang, ini kopinya nggak enak nih. Nggak enak nih kopinya, cuma enak di awal doang katanya. Jadi penyimpanannya juga seperti tadi yang kita sudah sampaikan, bagusnya memang di pouch. Dan nyimpan pouch juga belum tentu jaminan. Jadi misal ada yang nyimpan itu di lemari bumbu, kok kopinya rasa terasi gitu. Bener. Nggak boleh berdekatan dengan yang berbau tajam. Jangan. Bener banget. Ketika ini udah nge-build up sampai dengan saat ini, kira-kira rintangan apa atau hambatan apa yang udah dihadapin oleh tim atau kru dari Kopi Liga ini? Kalau untuk hambatan, yang pertama ini kalau untuk kopi, kita enaknya nawarin itu kan ketemu bareng, kita seduh bareng gitu. Benar. Nah, baru dapatkan wanginya, review bareng lah, baru kena di wangi, baru habis dari wangi, kemudian kena di rasa. Paling gampang seperti itu nawarin kopinya. Cuman karena kondisi sekarang PSBB gitu ya, agak susah memang kita meyakinkan orang kalau kopi kita itu premium. Dan memang kualitasnya bagus. Itu agak susah. Cuman memang kita pelan-pelan coba kasih tahu gitu loh. Karena kopi dari Tanah Karo sendiri memang belum terlalu punya nama di ranah kopi Indonesia itu belum terlalu. Itu bener banget. Orang kan taunya Toraja, Mandeli. Itu bener banget. Tapi. Itu bener banget. Tapi. Oke. Itu sendiri kaget kan kemarin. To be honest, aku kaget banget. Aku sebagai pecinta kopi dan itu tau lah, aku waktu kerja kan bisa dibilang dari Sabang sampai Merauke udah coba gitu ya. Iya. Udah pergi kemana-mana. Nah. Kopinya kita pakai. Nah, biasanya kan kalau dari Tanah Karo dan si Ida Manik nih mayoritas pasti teh ya. Yang pernah aku dengar tuh teh. Aku nggak pernah dengar dari sana itu ada kopi yang enak. Nggak pernah dengar aku. Belum tahu. Nah, jadi saat aku tahu ini ada Kopi Liga. To be honest, nggak terlalu expected terlalu tinggi gitu. Biasa aja, ya udahlah kalau mau dicoba kita coba gitu. Ternyata saat nyobain, surprisingly dia cocok untuk disetarakan dengan kopi-kopi yang bagus lainnya gitu. Terima kasih. Sangat cocok disetarakan dengan kopi-kopi. Jadi ya kita harapnya sih nanti kedepannya ini Kopi Liga tetap bisa ngasih surprise lah dan cocok. Ya, last statement. Jadi last statementnya apa tuh itu? Coba dibaca. Last statementnya itu advice dari para perintis Kopi Liga nih buat teman-teman yang sekarang lagi pengen rintis sebuah bisnis. Emang agak mahal sih kemahalan. Oke. Kalau lu sertifikat itu menang. Jadi kayak lu untuk ini ya, untuk kata-kata penyemangat ya, kata-kata mutiara ya, buat teman-teman yang memang lagi merintis usaha, jangan menyerah, karena sebuah effort, kerja keras, dedikasi itu nggak akan pernah mengkhianati. Akan ada waktunya memang nanti mentok ya, stuck gitu, bingung gitu loh. Karena kan namanya hidup itu kan kita nggak bisa tahu ya apa yang akan terjadi. Cuman memang kalau hal itu terjadi, nggak apa-apa, take your time, tarik nafas yang dalam, terus look around you, lihat apa yang ada sekarang yang kira-kira memang bisa dipakai gitu untuk maju gitu. Itu dari job. Ya, itu dari aku ya. Oke. Kalau dari Petengah gimana Petengah? Gimana? Gue cuma mau bilang tetap optimis, tapi jangan lupa dinamis. Oke, great.
Simple tapi langsung ya, ngena ya. Dinamis maksudnya gimana nggak? Coba nggak? Dinamis itu terus langkah 2 langkah untuk lompat 10 langkah ke depan itu nggak masalah. It's okay, bener banget. Yang penting jangan nyerah. Bener, aku setuju. Aku suka banget anak-anak muda yang nggak pantang nyerah. Oke, terima kasih banyak udah mau sharing di BMTC Channel gimana cara bangun bisnis, dan aku juga bisa kasih tahu ke teman-teman yang nonton ini. Kalian bisa banget order kopi IG-nya. Nanti aku bakal cantumin Instagram-nya di bawah. Thank you, Ito. Oke, thank you.